Nama saya Bapak Sumardi, yaitu pengelola Desa Wisata Dusun Pondok Wonolelo. Arti dari Pondok Wonolelo tersebut diambil dari sejarah hutan tersebut. Pondok adalah tempat tinggal, Wono adalah alas, Lelo adalah gawat. Jadi tempat ini dulunya adalah Wono atau hutan yang sangat berbahaya atau yang sangat gawat sekali. Itulah asal mula nama Dusun Pondok Wonolelo berasal dari pemberian Syekh Jumadikeno. Setelah banyak masyarakat, banyak siswanya, maka Syekh Jumadikeno dikenal dengan nama Ki Ageng Wonolelo. Di Dusun Pondok Wonolelo ini kan ada ikon yang namanya penyebaran apem Ki Ageng Wonolelo. Sedangkan sejarah asal mula penyebaran apem yaitu pada saat Syekh Jumadikeno atau Ki Ageng Wonolelo, karena beliau pada masanya adalah seorang tokoh ulama besar atau penyebar agama Islam. Pada saat beliau menunaikan ibadah haji di tanah suci Mekah sana, pulangnya beliau membawa oleh-oleh roti gimbal. Roti gimbal tersebut yang bahan bakunya terbuat dari tepung beras. Setelah sampai di Dusun Pondok Wonolelo, maka Ki Ageng Wonolelo memerintahkan kepada Nyi Ageng untuk dilebur, diadoni ulang, juga ditambahi bahan-bahan baku supaya lebih banyak, supaya bisa dibagikan kepada santri dan masyarakat sekitarnya bisa mencukupi. Setelah diadoni ulang yang oleh-oleh dari Mekah tersebut, setelah jadi maka kue tersebut sama Ki Ageng Wonolelo diberi nama apem. Apem ini memang mengandung filosofi atau mengandung makna. Jadi dari kata afun atau ampunan. Setiap haul Ki Ageng Wonolelo atau event upacara adat kirap pusaka Ki Ageng Wonolelo dan dilanjutkan penyebaran apem yang jumlahnya untuk tahun ini mencapai kurang lebih 1,5 ton. Karena maskot atau ikonnya adalah penyebaran apem, maka dilaksanakan di tempat ini atau di panggung ini ya. Ini panggung ini tingginya sekitar 6 meter. Jadi setelah apem-apem dikumpulkan dari berbagai macam warga masyarakat atau keluarga besar terah Ki Ageng Wonolelo, setelah sampai waktunya, setelah didoakan oleh Bapak Rois, setelah doa selesai baru apem-apem ini disebarkan dari tempat ini atau dari panggung ini untuk diperebutkan oleh masyarakat. Penyebaran apem karena ini hampir sama dengan yang ada di Jatinom atau Yakowiyu, yaitu kalau di Jatinom itu memperingati haulnya Ki Ageng Gribek, itu juga masih saudara sama Ki Ageng Wonolelo. Maka pelaksanaan atau kegiatannya juga hampir sama. Kalau di sana penyebaran apem namanya Yakowiyu, kalau di sini penyebaran apem namanya upacara adat tradisi saparan Ki Ageng Wonolelo. Itulah warga masyarakat sangat berantusias untuk berebut apem itu. Itulah prosesi yang ada di Dusun Pondok Wonolelo pada saat penyebaran apem. Setiap pulang dari Arab, dia membawa kue semacam roti, tapi terbuat dari tepung. Itu kuenya namanya gimbal. Gimbal. Setelah putro ayah, anak cucu yang berkampung dikasih, itu terasa kurang. Terus dirasa-rasakan, kalau di di kearifan lokal begitu, itu rasanya mirip dengan apem. Ya. Sehingga terbuatlah apem
Iya. Ini saya generasi pertama, terus ini diteruskan sama anak saya generasi kedua. Kalau zaman dulu itu Mbak, semua alat masih manual, dari parutan juga masih diparut sama tangan, terus tepung beras itu juga masih dari beras, direndam, terus nanti digiling, terus dijemur biar enggak bau kecut itu ya Mbak, bau asam. Tuh, tapi dulu alat-alatnya masih manual, cetakannya juga masih dari yang tanah liat itu Mbak. Ada kan cetakan apem yang tanah liat itu. Terus semua pokoknya dulu itu masih manual Mbak, alat-alatnya itu belum ada mesin, belum ada alat yang aluminium itu belum ada. Apem Bumardi itu berdiri di tahun 1993. Nah, itu kami dapat resep dari nenek moyang. Pertama kali bahan bakunya itu tepung beras, tape singkong, dan gula. Nah, makin kesini kan makin banyak peminatnya. Setelah itu kita kembangkan lagi dan kita dapat bimbingan dari Disperindak dan juga dari Keraton. Untuk proses pembuatan apem Wonolelo itu dari bahan dasar tepung beras, ada gula. Nah, dikembangkan lagi ke modern itu nanti kita tape singkongnya diganti dengan ragi. Nah, raginya itu kita ganti dengan ragi instan. Terus ketambahan telur, ada vanili juga, ada margarin. Apem Wonolelo ini berbeda dari yang lain, terutama dari bahan kelapanya. Kelapanya itu harus semanten, nggak boleh tua. Kalau tua nanti tidak bisa mengembang. Durian jadi satu, tunggu ngembang dulu. Setelah ngembang selama 6 jam maksimal, itu nanti bisa diolehin. Yang kedua itu nanti gula, telur, dan kelapa. Nanti ditunggu lagi selama 4-6 jam. Itu udah ngembang sempurna, bisa dicetak, bisa dijual, dan pasti hasilnya bagus, rasanya enak. Nah, dikembangkan lagi biar kaum muda makin suka dan semua kalangan makin suka, kita tambahkan untuk rasa-rasanya. Jadi nggak cuma original kelapa aja, nanti ada rasa nangka, ada rasa keju, ada rasa coklat, ada rasa pandan. Jadi dari adonan yang baru aja dituang, kita tunggu dulu adonan ini jadi masih basah kayak gini, tengahnya nanti kita tunggu agak kering. Setelah kering di tengahnya nanti baru bisa kita balik. Matangnya dari awal kita tuang itu sekitar 10 menit sudah jadi, paling lama. Tapi kalau sudah sering nyetak nggak sampai 10 menit, biasanya 5 menit sudah jadi. Dalam jumlah banyak biasanya sekitar 2-3 jam. Kalau dalam satu adonan apem 1 kilo biasanya kita membutuhkan setengah jam untuk yang bukan rasa, yang original. Nanti kalau rasa kita membutuhkan 1,5 jam. Untuk menjaga kualitas dan konsisten, kita kan ada resepnya ya Kak. Per resep itu kan ada takarannya. Jadi kita nggak pernah merubah takaran resep dari yang 1 kilo itu, nanti bisa dikembangkan lagi jadi 2 kilo, 3 kilo, seperti itu. Jadi kita takarannya di satu resep itu 1 kilo. Secara pribadi ya, pembuatan apem itu buat saya, karena ini kan desa Pondok Wonolelo, khasnya apem. Karena dari sejarah dan ceritanya itu benar-benar bermakna, bagi saya juga lebih bermakna. Karena kita juga bisa dapat rezeki dari sini, dapat berkah dari sini. Dalam acara saparan ini pun bisa mengangkat UMKM di daerah Pondok Wonolelo. Untuk beli apem, apem itu kan salah satu makanan tradisional ya Mbak ya. Terus yang kedua, kalau di Pondok Wonolelo ini apem menjadi simbol untuk perayaan saparan Wonolelo, dengan khasnya adalah nanti di Jumat terakhir nih Mbak, itu ada sebar apem, rasanya emang enak gitu. Jadi ya tertarik untuk membeli, sekalian main ke saparan Pondok Wonolelo begitu. Apem di Pondok Wonolelo ini sangat enak, lezat karena terbuat dari banyak bahan, pakai kelapa ya Bu ya, kelapa dan sangat manis. Pokoknya mantap deh, kesini ya ke Pondok Wonolelo. Apple, yakin. Khas Sleman. Dodo Martani Wonolelo, tradisi budaya yang harus dilestarikan. Salam budaya, lestari budayaku.
Ternyata saya setelah merasakan apem rasanya gurih, yang jelas empuk, lain daripada apem yang dijual di pasar-pasar. Memang apem ini beda dari yang lain ya, untuk rasanya, teksturnya, dan isiannya itu kan memang berbagai macam. Itu yang aku suka. Jadi kayak anak kecil aja, kadang karena berbagai rasa jadi suka gitu, kayak anak saya juga. Terutama teksturnya sih menurut saya tuh lebih empuk gitu loh. Nyoba belinya tuh pas acara event-event gini, ternyata memang enak gitu. Dikasih tahu orang pertama itu, jadi ketagihan dari situ. Naknya kepada generasi-generasi muda, alangkah baiknya kalau kita memulai makna sederhana yang bisa kita jadikan tauladan hidup. Kita jadikan tauladan hidup kita nanti. Kalau itu bisa dijalankan, saya yakin nanti akan jadi kader tunas bangsa yang sanggup menghadapi seluruh tantangan yang ada. Generasi muda tidak tergerus oleh budaya-budaya yang dari asing, supaya mencintai budaya-budaya lokal yang ada di sekitar tempat tinggal para generasi-generasi muda tersebut, supaya para generasi muda tahu akan sejarah peninggalan-peninggalan warisan nenek moyang kita, juga supaya generasi muda ikut andil mau melestarikan tentang budaya-budaya yang ada di masyarakat, khususnya yang ada di Indonesia. Juga dengan harapan para generasi muda mau mencintai, melestarikan, dan nguri-uri budaya yang ada di Indonesia.